Mempersiapkan pernikahan merupakan momen membahagiakan sekaligus kerap menimbulkan persoalan. Apalagi kalau bukan urusan anggaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menekan anggaran pernikahan. Seperti Feby yang saat ini tengah mempersiapkan pernikahannya. Ia memilih menekan anggaran pernikahannya dengan berbelanja keperluan sendiri ketimbang menggunakan jasa wedding organizer. Walau repot, Feby mengaku puas menjalaninya. Rupiah yang harus digelontorkan memang tidak sedikit, namun Feby memiliki strategi tersendiri untuk mengatur anggaran biaya pernikahannya. Kalau aku sih lebih milih untuk ngurusin sendiri, karena pengen yang terbaik gitu buat diri sendiri kita ya. Mulai dari salonnya, aku milih sendiri, terus biar ya selain untuk kepuasan diri sendiri ya, kita juga ngelihatnya enak gitu. Alasannya sih itu aja. Ya mungkin kalau yang uangnya banyak nggak apa-apa, nggak jadi masalah ke WO gitu kan. Cuman alangkah lebih baik kalau kita untuk kedepannya boleh pesta besar, tapi sisihkan dulu uang yang sebagian itu gitu kan. Untuk kita juga kedepannya kan mau rumah tangga, nggak mungkin kita nggak punya tabungan. Gina Nurtika juga tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya. Wanita yang kerap disapa Gina ini juga memilih tidak menggunakan jasa wedding organizer atau jasa perencana pernikahan. Aku sih prefer pilih sendiri untuk mandiri. Alasannya karena aku pingin untuk hari spesial aku tuh aku yang nyiapin semuanya gitu. Bagi Gina, perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan agar acara pernikahannya dapat berjalan sesuai rencana. Jadi menurut aku sebenarnya yang harus ditentuin itu gedungnya dulu gitu. Jadi kalau dari gedungnya ada standarnya, tidak ada standarnya, biasanya cateringnya bisa mengikuti. Jadinya budget bisa lebih ditekan seperti itu. Kalau misalnya gedungnya mahal, itu dia otomatis harga untuk cateringnya dia mahal juga. Biaya pernikahan yang cukup tinggi membuat Gina dan pasangan merencanakan segala keperluan pernikahan secara detail. Beberapa anggaran dapat ditekan dengan merinci hal-hal yang harus diprioritaskan dalam mempersiapkan acara pernikahan. Bisa diantisipasi dengan souvenir yang harganya jangan terlalu mahal, atau misalnya undangannya jangan terlalu mahal juga. Jadi kan bisa ada dua budget, dua pos yang ditekan seperti itu. Nah, bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan, pastikan anggaran biaya pernikahan Anda telah terperinci dengan baik. Puspita Rani, Lagapu Alam, melaporkan untuk NET. Yuk, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Roro Hanggono, wedding organizer Adiakti yang sudah hadir bersama saya, dan juga partner saya. Halo, Mas Budi Raharjo, kembali lagi kita ketemu di sini. Perencana keuangan kita yang ganteng ini. Kita kan hari ini ngobrol-ngobrol tentang rencana untuk persiapan pernikahan. Karena saya yakin banyak sekali di sana nih, Anda jangan lagi menonton, ini sedang bingung, pengen menikah, tapi aduh, kumpulin uangnya nih gimana sih caranya? Kayaknya nih dari tahun-tahun lalu nggak sampai-nyampe. Nah, mungkin dengan kehadiran Anda berdua nih kita bisa mendapatkan satu insight atau pencerahan kali di sini ya. Mbak Roro, selain yang kita ketahui pada umumnya, gedung, catering, kartu undangan, sebenarnya ada komponen-komponen apa lagi sih biasanya dalam pernikahan itu? Kalau komponen pernikahan itu seperti yang Mas Adrian sebutkan gitu kan, dari mulai dekorasi, venue, kemudian make up, kostum gitu. Sebetulnya itu aja gitu. Cuman kadang-kadang yang suka nggak disadari oleh klien, sebetulnya tidak hanya itu aja yang harus mereka pertimbangkan. Tapi requirement mereka untuk pelaksanaan acara. Karena secara teknis, kalau seandainya mereka tidak mengerti betul bagaimana acara ini harus dijalankan dari mulai persiapannya, itu akan menimbulkan pembengkakan biaya yang cukup signifikan. Oke, kalau wedding organizer atau wedding planner lah katakan, ini juga memberikan semacam konsultasi untuk bagaimana memberikan satu budget yang efisien gitu kepada klien? Pasti, karena kita sebagai wedding planner itu sebetulnya sama seperti konsultan, seperti halnya Mas Budi gitu ya. Karena klien itu kan masih awam ketika datang kepada kami. Mereka tidak mengerti seluk-beluk tentang pelaksanaan pernikahan. Sehingga kita banyak memberikan guideline kepada mereka mengenai experience kita share of knowledge, kemudian kita tanya sebetulnya budget Anda berapa gitu kan. Nah, itu kita bisa bantu. Jadi mereka bisa membuat scale of priority. Tapi kalau untuk saat ini, kita bicara misalnya di kota besar seperti like Jakarta, berapa sih budget
minimum untuk seseorang atau bersama pasangan ini melangsungkan pernikahan? Tadi kita udah bicara ya Mas ya. Dia sudah sempat berhitung juga nih Mas Budi buat kliennya untuk beberapa tahun yang akan datang. Itu cukup signifikan ya Mas ya. Sebenarnya kalau rupiahnya. kita bicara financial planning untuk biaya pernikahan gitu, kan itu tergantung kelas-kelasnya. Kita bisa lihat dari mulai yang biaya sangat murah sampai yang paling tingginya sih nggak ada batasnya gitu ya. Tapi semua betul-betul tergantung style atau tema acaranya juga, dan kemudian ada banyak faktor yang akan mempengaruhi biaya dari pernikahan itu sendiri. Apa aja tuh faktor-faktornya tuh Mas Budi? Ya, kayak misalnya kan ada beberapa komponen pengeluaran yang akhirnya akan muncul ya waktu pas seseorang akan menikah. Kayak misalnya ada, pertama pasti biaya venue. Ya kan, tentunya venue ini sebenarnya sih banyak alternatif juga, cuma biasanya orang terpaku pada satu jenis venue dari apa yang mereka lihat gitu ya. Terus kemudian tema acaranya sendiri, ya, apakah dengan adat atau tanpa adat dan lain sebagainya. Ini harus digali nih. Kalau nggak digali nanti kayaknya kita terpaku bener-bener cuma ngeliat itu karena tetangga kita yang sebelah sana gitu ya, pernikahannya begini, atau teman saya yang sebelah sana begini, kemudian kita ikut-ikutan. Padahal belum tentu kapasitas keuangannya sama. Betul. Nah itu yang bener-bener ini yang harus, salah satu yang harus diperhatikan nih, biaya-biaya yang seperti Kalau itu. menurut Anda selaku perencana keuangan, boleh nggak sih seseorang itu berhutang untuk biaya pernikahan? Nah ini nih. Capek deh, nanti selesai nikah bingung nih bayarnya gimana. Pernah punya ketemu case seperti itu, klien yang dia sebenarnya pakai, apakah itu utang kartu kredit, karena kan dengan kartu kredit bisa ambil dana tunai. Iya, betul. Mungkin nggak cuman, bukan klien kali ya, tapi lebih banyak kita bisa lihatlah orang di sekitar kita gitu yang memaksakan dirinya untuk misalnya menggunakan uang pinjaman untuk pernikahan. Yes, actually kalau kita bicara pernikahan memang it's once in a lifetime experience. Harapannya begitu. Ya, harapannya adalah semuanya itu besar, berkualitas dan lain sebagainya. Kita pinginnya semuanya perfect. Tapi kalau kita pingin semuanya perfect, the cost will grow. Iya. Nah, padahal kita punya kapasitas keuangan yang terbatas. Apalagi orang kan menikah biasanya di early stages of their life. Tahapan kehidupan mereka yang awal gitu, di mana kapasitas keuangannya mereka juga biasanya terbatas. Nah, ini yang harusnya di-manage. Gimana dengan dana yang ada sekarang itu bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Disitulah kita masuk sebagai wedding planner. Jadi kita membuat semacam consultancy session dengan klien kita. Begitu. Jadi hal-hal apa yang biasanya didiskusikan dengan klien pada saat mereka bertemu dengan wedding organizer? Mereka akan bicara number of guests yang akan mereka undang, kemudian venue-nya kira-kira di mana, kemudian saya harus menyediakan berapa porsi untuk konsumsi. Baru nanti selanjutnya merembet ke belakang, dekorasi lah, fotografi, seperti itu. Karena yang betul-betul memakan budget utama itu adalah itu tadi, number of guests sama caterer. Berapa banyak yang harus kita kasih makan kan di dalam acara itu. Benar. Anda juga jangan lupa, Anda bisa bergabung bersama saya di sini untuk kita berbincang-bincang dengan Mbak Roro dan juga Mas Budi dengan cara menghubungi di 2954-6188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 021-2954-6189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Mbak, tapi kalau dari biaya pesta pernikahan umumnya biaya yang paling terbesar itu dari komponen apa? Komponen makanan tentunya. Makanan? Iya, tapi itu sekali lagi relatif ya, tergantung dari berapa jumlah tamu yang memang akan diundang oleh klien kami. Artinya kalau makin banyak biasanya bisa lebih murah per pax-nya? Enggak juga. Enggak juga. Justru semakin banyak seharusnya makin membengkak gitu loh. Jadi kalau memang mau direduksi adalah dari number of guests. Jadi wedding scale-nya yang disesuaikan dengan budget kita. Kalau di hotel-hotel itu rata-rata sekarang per pax-nya itu bisa berapa ratus ribu sih Mbak? It depends on hotel apa dulu gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara 5-star hotel, rata-ratanya sekarang at around 500 ke atas, plus. Wow, plus kurang lebih berarti 600 ribu. Iya, kurang lebih. Kalau kita misalnya ingin ada 500 undangan, which is itu akan datang 1.000 orang, 1.000 orang. betul, Minimum untuk makanan saja kita harus siapkan 600 juta. Iya, betul sekali. Aduh. Berarti kan itu sangat berkorelasi positif dengan jumlah undangan dong. Artinya semakin besar jumlah undangannya, pasti budgetnya akan semakin grow gitu kan, membengkak. Oke, nah sekarang begini, Mas. Kalau kita sekarang coba sedikit lebih turunkan standarisasinya. Ya, katakanlah ada seseorang yang memiliki gaji bulanannya let's say 5 juta. Oke. Kemudian dia tentunya punya kebutuhan sehari-hari, ya kan? Dan dia berencana menikah. Oke lah, mungkin kita tidak usah yang 5-star hotel, tapi misalnya menikah yang membutuhkan biaya, let's say 100 juta saja. Oke, at least dia tuh harus punya ancang-ancang berapa lama untuk bisa mencapai biaya si 100 juta dan akhirnya dia bisa menikah.
kalau dia punya penghasilan rata-rata 5 juta, ya, tentunya dengan biaya yang hampir 100 juta gitu ya. Kurang lebih itu orang butuh persiapan tuh lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Wow. Nah, artinya gitu kan, kalau pengen segera menikah gitu, kita harus betul-betul mencari banyak alternatif nih. Gimana caranya supaya biaya pernikahan ini bisa tetap bisa kita tekan gitu ya. Tentunya salah satunya adalah yang tadi seperti Mbak Roro bilang gitu. Sekarang ini kalau kita bicara pernikahan kan mesti harus selalu pernikahan yang besar, heboh, hingar-bingar gitu kan. Saya rasa untuk di kota besar seperti Jakarta sekarang di mana cost of living cukup tinggi, belum lagi nanti yang perlu kita pikirkan tuh sebenarnya bukan hanya acara pernikahannya saja. Yes, actually nikah itu adalah once in a lifetime experience, exactly gitu ya. Tetapi yang kita perlu pikirkan juga adalah setelah menikah nih loh, jangan sampai kita habis itu gara-gara menikah, terus kemudian gara-gara cost 1 hari, kemudian kita harus take away the rest of the cost sampai 5 tahun gitu. Nah, gitu. Ini seru sekali. Nanti kita sambung ya, Bu ya, karena sudah ada yang bergabung bersama kita juga nih, Mbak Roro. Halo, dengan Mas Najib di Cengkareng, silakan. Iya. Ya, ingin bertanya ke Mas Budi atau Mbak Roro nih? Mungkin untuk masalah biaya pernikahan ke Mas Budi Raharjo. Ini kan status saya masih karyawan, jadi istilahnya masih punya penghasilan setiap bulan, tapi nggak banyak, soalnya belum punya usaha sendiri. Kira-kira untuk merencanakan sebuah pernikahan yang nggak usah tinggi-tinggi lah, yang maksudnya sesuai dengan kemampuan kita, apakah kita perlu nggak sih melakukan kerjasama dengan mempelai perempuan secara finansial, atau emang kalau misalkan kita biayanya 50-50, atau kita hanya, kalau misalkan di tempat saya itu kan biasanya kita sebagai seorang mempelai laki-laki itu hanya menyerahkan duit sekian, ini kamu nanti bikin pestanya, atau kita berencana berdua, kita bagi 50-50 satu pesta, atau gimana kira-kira yang baik gitu, Mas? Oke. Baik. Terima kasih Mas Najib. Gimana tuh Mas Budi? Iya, memang ada beberapa hal yang perlu didiskusikan nih dengan pasangan sebelum mereka menikah ya. Salah satunya adalah masalah biaya yang tersedia dulu, ya kan, available, ya kan, yang tersedia dulu. Jadi kalau zaman dulu mungkin kan ada budaya gitu ya, kalau kayak budaya beberapa suku tertentu kan mesti lebih biaya pernikahan tuh lebih ke wanita gitu, terus laki-lakinya kemana gitu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin ada sedikit pergeseran lah budaya gitu, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menikah di awal karir kita gitu ya, itu kita mungkin lebih baik kalau kita bekerja sama lah ya gitu, bekerja sama dengan pasangan kita gitu. Jadi kita memulai sesuatu hal yang very early stages dan sesuatu start yang baik dalam komunikasi dengan pasangan, which is adalah ternyata sebelum menikah pun kita selalu pacaran kan biasanya kita nggak bahas masalah uang gitu ya kan. Tapi mari kita mulai waktu pas sudah mulai menikah ini, kita mulai mendiskusikan secara profesional mengenai keuangan ini, dimulai dari masalah pernikahan ini gitu ya, secara profesional. Karena biasanya kalau nanti nggak dilatih ini, uang itu ketika diskusi sama pasangan, ketika setelah menikah, akhirnya jadinya lebih ke emosional gitu. Kayak misalnya si laki-lakinya nanya, kemarin uang belanja kemana aja gitu kan. Karena selama ini nggak pernah diskusi masalah uang, kayaknya rasanya kayak seperti dituduh gitu. Aduh, ini gue nggak bisa manage duit ya sebenarnya, jadi gitu kan. Nah, dimulai dari sini tuh akhirnya jadi, oh kita tuh harus mengelola uang keluarga itu seperti kita mengelola bisnis. Dana yang tersedia berapa, kemudian kita bisa alokasikan ke pos-pos ini seperti apa. Pos-pos pengeluaran untuk pernikahan tentunya yang kita diskusikan di sini. Nah, kemudian setelah kita tahu budgetingnya dan batas limit pengeluarannya, akhirnya kita jadi ngerti kemana kita harus belanja. Kartu undangan yang seperti apa, venue yang seperti apa, apakah lebih baik di rumah atau di tempat ibadah atau di gedung dan lain sebagainya. Kemudian jumlah tamu yang akan kita undang, sehingga akhirnya ketika ada, kan biasanya kalau menikah itu ada rapat keluarga ya. Nah, ketika rapat keluarga itu kita sudah punya rambu-rambunya nih gitu kan. Jadi jangan sampai nanti akhirnya setelah rapat keluarga itu malah jadi banyak usulan-usulan dan kita terdesak untuk harus mengakomodir semua keinginan keluarga. Padahal kan yang menikah ini kan yang 2 orang dan akan melanjutkan kehidupannya adalah 2 orang ini gitu kan. Itu keperanan kami juga tuh nanti Mas Budi kalau bicara soal rapat keluarga, karena kan tidak hanya dengan kedua mempelai. Tadi Mas Budi menekankan kita harus mulai proses komunikasi mengenai keuangan dari mulai pacaran sebaiknya ya. Tapi nanti ketika langsung masuk ke persiapan pernikahan, yang kita hadapi nanti
orang tua dari kedua belah pihak. Nah, nanti di situ biasanya akan ada potensi-potensi konflik yang timbul. Disitulah kita akan bantu. Dari awal kita bantu Iya. bikin scale of priority based on the budget that they have, baru nanti kita bantu communicate kepada orang tua. Oke, nah sekarang setelah ada kejujuran dari kedua belah pihak atau calon mempelainya gitu, bahwa mereka mempunyai anggaran sekian, dan tadi kita sudah bicara bahwa ternyata komponen yang paling terbesar itu adalah catering atau makanan betul. gitu kan. Hal apa lagi nih yang kita bisa minimize dalam menyelenggarakan satu pesta pernikahan? Pemilihan venue, karena setelah catering itu biasanya mereka akan membahas mengenai dekorasi tentunya ya. Nah, dekorasi itu pun memakan biaya yang cukup banyak. Pasti. Oke. Nah, makanya gimana sih caranya? Tipsnya adalah oke, berarti kita harus pilih venue yang memang sudah cantik. Jadi less decoration yang akan diperlukan. Itu akan membantu untuk reduksi biaya. Seperti itu. Itu adalah Ada tips juga and sekarang trick. tempat-tempat maksudnya Ada yang sudah cantik, sudah cantik nggak perlu kita tambah dekor ada lagi. function house biasanya seperti itu. Oke. Iya. Bahkan ada juga kalau beberapa orang tuh merayakan justru di restoran bentuknya. Iya, karena restorannya sudah betul. cantik Untuk itu. tradisi tertentu, iya, untuk budaya tertentu Dia nggak mereka perlu di bayar restoran. tempat lagi atau bayar gedung lagi, Tidak. cukup bayar si makanannya aja Plus ya. mungkin dia hire vendor florist gitu Iya. kan untuk tambah bunga di sana sini sedikit aja. nggak Tapi perlu banyak loh orang yang tidak mau menikah selain karena ya mungkin belum punya biayanya. Dia juga takut menggunakan jasa Anda, Mbak. Jasa wedding organizer karena katanya jadi mahal. Benar nggak sih? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai value, bukan nilai material, dengan kita membayar jasa wedding organizer, kita jauh lebih berhemat dari segi value gitu ya. Artinya kita tidak perlu pusing. Kemudian kita bisa memberikan guidance tadi mengenai apa aja do's and don'ts dalam merencanakan acaranya, sehingga itu akan menambah atau mengurangi budget Anda. Artinya kita bisa memberikan konsultansi itu nantinya in the end. Tapi kalau kita bicara mengenai value, bukan value, artinya nilai material dari rupiahnya, ya otomatis ketika kita hire another vendor ada cost yang harus dibayarkan. Tapi kalau kita bicara value, kita bisa, saya berani menjamin itu bisa berhemat dari segi value, Oke. bukan dari segi nilai rupiah. Mas Budi ingin menambahkan mungkin? Iya, sedikit? jadi sebenarnya gini, ketika seseorang itu akan menikah, sebenarnya mungkin seperti financial planner juga adanya gitu ya. Orang biasanya mempersepsikan bahwa kalau misalnya membayar financial planner atau juga membayar seorang wedding organizer, saya membayar tambahan untuk sesuatu yang sama. Padahal nggak begitu gitu kan. Apa sih yang dibayar sebenarnya gitu Iya. kan? Experience, pengalaman dari Mbak Roro, ya kan gitu kan. Kenapa? Bukan selama karena ini- pengalaman sering menikah ya. Iya, bukan. Kalau sering Ngurusin pernikahan orang ya Ngurusin gitu. pernikahan ngurusin pernikahan orang. itu kan. Jadi kemudian they know where to start gitu. Ya. Mulai dari mana, diskusinya dari yang mana, kemudian aspirasi dari masing-masing pasangan ini pun juga bisa sampai ke keluarga, dan aspirasi keluarga juga bisa sampai ke pasangan gitu kan. Sehingga akhirnya sebuah pernikahan yang harusnya berjalan mulus, habis itu kemudian harusnya bisa berjalan lancar, less pressure gitu, itu bisa terwujud gitu, sehingga pernikahannya betul-betul cantik. Exactly. Gitu, seperti itu. Oke, mungkin tips terakhir dari Mas Budi bagi mereka ataupun juga Anda di rumah yang sedang menyaksikan Indonesia Morning Show yang mungkin akan dalam waktu dekat ini ingin melakukan atau melangsungkan pernikahan? Ya, pertama adalah set the budget ya, set the budget. Karena budget itu menentukan kalau kita pengen belanja pakaian aja misalnya gitu ya. Kalau kita nggak tahu berapa budget kita kan kita kemana-mana jalan ngabisin waktu, udah gitu ngabisin uang parkir segala gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu budgetnya berapa, kemudian kita jadi bisa ngerti pos-posnya berapa. Kemudian kita tahu target mana yang akan kita pilih. Apalagi kita dengan browsing aja kita bisa dapat list budget dan sebagainya. Terus yang kemudian yang kedua adalah kita bisa mulai mendiskusikan pembagian porsi ya, atau tanggung jawab ini, apakah memang porsinya adalah tanggung jawab si mempelai laki-laki, wanita, atau mungkin ada bantuan keluarga dan lain sebagainya, itu perlu didiskusikan. Terus kemudian yang ketiga nih, penting juga nih gitu ya, ada baiknya kalau misalnya orang tua memberikan bantuan keuangan kepada anak, coba anaknya disuruh ngelola nih. Nah gitu, jadi jangan orang tuanya yang sembunyi-sembunyi, diem-diem ini budgetnya berapa, tapi anak ini disuruh coba kamu kelola dengan budget yang sekian, ini bisa jadi apa. Oke. Iya kan? Nah, itu Oke. sehingga mereka akhirnya bisa berdiskusi dengan pasangannya. Ya, Kemudian yang keempat, set the priority. Ya, kita pingin selalu ya sesuatu yang berkualitas dalam waktu pas acara Ya. acara pernikahan kita. Tapi kita harus set the priority. Mana yang paling penting? Venue-nya kah? Acaranya kah? Atau kemudian dokumentasinya kah dan lain Ya. sebagainya. Nah, ini mungkin juga yang ada yang lagi resah nih. Saya tidak tahu apakah yang satu ini sedang bingung ingin menikah gitu atau dalam mempersiapkan biaya pernikahannya. Sudah ada bergabung bersama kita Olin dari Gatot Subroto. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan ingin bertanya ke Mbak Roro atau ke Mas Budi.
dua-duanya. Oke, dua-duanya Oke. boleh, silakan langsung Siap, dengan siap. pertanyaan Anda. Ya, pagi Mas, Mbak. Pagi. Ya, pagi. Ini sih mau mohon masukan aja. Kebetulan saya sama pasangan kan kita mau menikahnya modern aja, nggak pakai adat. Ah, Uangnya pun uang bersama. ya. Dari hasil kerja kita berdua karena emang nggak mau ngerepotin orang tua. Iya. Cuman sempat kepikir mengenai sorry to say amplop yang akan kita dapatkan nanti di undangan. Karena itu kan nanti ada tamu dari orang tua, ada tamu dari pihak laki-laki. Sampai sekarang kita tuh mikir gimana ya, masa sih ke kita semua memang ini biaya dari kita, tapi istilahnya itu kan waktunya orang tua untuk panen gitu loh. Orang tua dia maupun orang tua saya. Sampai sekarang saya bingung gimana caranya splitting berkat-berkat yang akan kita dapatkan di pernikahan itu. Seperti itu sih Mas, ada saran atau apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Olin atas pertanyaannya. Bagaimana dengan amplop nih, saran dari Kayaknya perencana Mas Budi dulu ya. Kayaknya Mas Budi nih lebih pertanyaannya nih untuk dijawab dulu. Oke. Amplop hasil pernikahan ya, itu kayak habis hasil panen kan. Investasi dengan returnnya mungkin ya Dengan Mas returnnya ya. gitu kan. Jadi ada cashback gitu. Habis setelah menyelenggarakan pernikahan kemudian ada sumbangan dari teman-teman gitu untuk membantu mengurangi biaya pernikahan. Oke, tentunya ada beberapa cara gitu ya. Alternatifnya kayak misalnya pertama, kalau ternyata dana yang diperoleh itu lebih besar daripada biaya pernikahannya. Nah, berarti kan ini kan bisa digunakan untuk menutupi surplus. biaya. Surplus. Which is jarang kayaknya ya. Jarang terjadi. Ada defisit, Ini pasti benar. butuh promosi yang luar biasa nih biar bisa surplus. Gitu. Terus kemudian kalau di saat seperti itu, ya oke, kita kan bisa langsung melihat kan kos-kos ini tadinya awalnya tanggung jawab siapa ya, kita kembalikan lagi, terus kemudian sisanya kita bisa jadikan kembalikan kepada orang tua, misalnya begitu. Atau yang kedua kalau ternyata kurang gitu ya. Kalau kurang terus kemudian itu semua sebenarnya tergantung kesepakatan. Yang penting adalah pasangan bersama ini itu menyepakati gitu. Bisa saja bikin beberapa alternatif kayak misalnya kita habis menikah ini kita butuh beberapa modal loh, misalnya untuk ngisi rumah dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa sisihkan sebagian untuk kita, kemudian sisanya untuk orang tua sebagainya. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya nggak ada sebuah patokan khusus untuk ini, tapi adalah kesepakatan antara pasangan. Betul. How to communicate ya, itu paling Komunikasi penting. bagus sekali. How to communicate to your parents gitu kan, Iya. mengenai konsep dari mulai keuangan sampai dengan pelaksanaan acara. I think they will understand. Mungkin Rolo terakhir ingin menutup tips. Kalau tadi Budi udah memberikan tips-tips mungkin mengenai perencanaan keuangan untuk persiapan pesta pernikahan, mungkin Rolo Cara bisa komunikasinya kali ya dengan orang tua gitu kan. Sebenarnya menurut saya satu yang paling penting adalah tidak emosional dan stick to the concept dan bicara dengan cara profesional. Jadi kenalilah dulu karakter orang tua Anda, kenalilah dulu acara seperti apa yang ingin Anda realisasikan nanti on the D-Day, baru nanti bisa bicara dengan orang tua dengan nyaman. Oke. Jangan terpancing emosi pokoknya. Baik, terima kasih sekali Roro Hanggono dan juga Budi Raharjo. Terima kasih, kita udah cukup nih untuk berbincang-bincang di sini dan mudah-mudahan jangan sampai menurunkan niatan Anda untuk melangsungkan pernikahan, karena pernikahan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi intinya dengan komunikasi antara kedua belah pihak, keluarga besar tentunya bisa dicari satu jalan tengah bersama. Yang terpenting tadi komunikasi. Oke?